Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmila, NIM F2019-01018, kelas C1, program studi S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang osteoartritis atau disingkat OA. Pada materi pertama menjelaskan tentang definisi osteoartritis. Osteoartritis berasal dari bahasa Yunani yaitu arthron dan itis, yang mana arthros adalah sendi dan itis merupakan inflamasi. Jadi, osteoartritis merupakan peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis juga merupakan jenis artritis atau peradangan sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Kedua yaitu klasifikasi osteoartritis. Osteoartritis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer atau dikenal dengan osteoartritis idiopatik merupakan jenis osteoartritis yang belum diketahui penyebabnya secara pasti. Osteoartritis ini tidak berhubungan dengan penyakit sistemik maupun lokal. Sedangkan osteoartritis sekunder adalah jenis osteoartritis yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi lainnya. Penyakit tersebut seperti posttraumatik, kelainan kongenital dan pertumbuhan, kelainan tulang dan sendi, kemudian kelainan genetik, kelainan metabolik, dan kelainan osteonekrosis. Ketiga, tentang penyebab dan faktor risiko. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Kondisi ini dimulai saat tulang rawan yang merupakan batalan pelindung tulang mengalami kerusakan. Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan antar tulang. Gesekan ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Faktor risiko. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya osteoartritis yaitu satu, dari kalangan wanita terutama yang sudah menopause, yang kedua mengalami obesitas, yang ketiga mengalami cedera pada sendi atau pernah melakukan operasi pada tulang dan sendi, yang keempat melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus, yang kelima memiliki riwayat osteoartritis di keluarga, yang keenam menderita penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis dan hemochromatosis. Kemudian yang ketujuh mengalami kelainan bawaan atau cacat pada tulang rawan dan sendi. Gejala osteoartritis. Beberapa gejala yang dapat terjadi pada penyakit osteoartritis yaitu 1. Pembengkakan pada sendi, 2. Munculnya suara gesekan pada sendi ketika digerakkan, yang ketiga melemahnya otot dan berkurangnya massa sendi, yang keempat munculnya taji atau tulang tambahan, yang kelima munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan, yang keenam membengkoknya jari tangan. Pencegahan osteoartritis. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko osteoartritis adalah 1. Menjaga berat badan ideal, 2. Selalu aktif, rajin bergerak dan berolahraga, 3. Menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri, 4. Melakukan peregangan otot secara rutin, dan yang kelima beristirahat dengan cukup dan teratur. Pengobatan osteoartritis. Untuk meredakan nyeri, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan seperti paracetamol, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, naprofen sodium, dan terocokib. Kemudian dosen juga akan memberikan capsaicin cream, suntikan obat golongan non-steroid. Selain dengan memberikan obat-obatan, osteoartritis juga dapat ditangani dengan melakukan fisioterapi, operasi, olahraga, rutin berolahraga, dan menurunkan berat badan. Fisioterapi biasanya dilakukan oleh penderita osteoartritis bertujuan untuk memperkuat otot-otot di sekitar persendian. Kemudian operasi pada penderita osteoartritis biasanya dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti sendi yang rusak agar penderita mudah bergerak. Kemudian rutin berolahraga. Rutin berolahraga ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat otot-otot di sekitar persendian sehingga membuat persendian stabil. Lalu menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan ini dia bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sendi dan bisa mengurangi rasa sakit. Terdapat beberapa gambar tulang yang akan mengalami penyakit osteoartritis yang ditandai dengan gambar tulang A1, gambar tulang A2, A3, dan gambar tulang B. Pada gambar tulang A1 terjadi kerusakan pada tulang subartikuler.
Pada gambar tulang A2, meningkatnya tekanan pada titik tertentu pada tulang rawan sehingga beban yang diterima pada daerah tulang tersebut berlebihan, atau tulang selanjutnya ditandai dengan gambar tulang A, B, C, dan D. Pada gambar tulang A, di situ terdapat tanda panah yang menunjukkan menyempitnya celah sendi. Pada gambar tulang B, di situ tanda panahnya menunjukkan sklerosis yang ditandai terbentuknya osteofit. Pada gambar C, di situ terdapat tanda panah yang menunjukkan menyempitnya celah sendi akibat dari destruksi pada kartilago dan subchondral. Kemudian pada gambar D, di situ tanda panah yang ditunjukkan ditemukan kista subchondral. Itu saja materi osteoartritis yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.